Hari ini saya mengajak Anda belajar tentang doa. Dan kita melihat dengan jelas bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan tentang bagaimana harusnya kita berdoa. Kita akan pelajari sama-sama di program Bible Everyday. Lukas pasal yang ke-11, hal berdoa. Saya ingin bacakan kepada Anda di dalam ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa pun dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Perumpamaan ini cukup menarik. Perumpamaan ini bisa menimbulkan salah persepsi kalau kita tidak hati-hati. Banyak orang berkata, apakah Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk jadi orang yang tidak tahu waktu? Bukankah tengah malam dan tidak pantas tengah malam yang mana orang sudah tidur semuanya, enak saja kita gedor-gedor pintu minta roti? Apakah Yesus sedang mengajar untuk kita melakukan hal yang tidak menyenangkan seperti itu, mengganggu orang lain? Apakah Yesus mengajar juga jadi orang harus tidak tahu malu? Bukankah Yesus berkata, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Apakah Yesus sedang mengajar jadi orang kalau minta ngotot, tidak usah malu? Apakah Yesus mengajar hal-hal seperti itu? Ingat, ini bukan dalam konteks bertamu. Ini bukan dalam konteks etika sopan santun. Bukan. Yesus sedang mengajar dalam konteks doa. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan etika bertamu, tidak ada kaitannya dengan etika sopan santun, tidak tahu malu dan seterusnya. Bukan itu, tapi ini adalah tentang doa, hubungan kita dengan Tuhan. Malah kita bisa pelajari beberapa hal melalui cerita Tuhan Yesus seperti ini. Maka yang pertama yang saya bisa pelajari, kita harus punya keyakinan yang kuat. Ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Perumpamaan ini jelas kok. Ketika seorang sahabat datang kepada temannya dan minta roti, maka sahabat itu mengupayakan begitu apapun caranya supaya dia bisa menolongnya. Dia tidak punya apa-apa untuk dihidangkan, tapi dia minta kepada temannya yang lain supaya tamunya itu mendapat roti. Yesus yang mengajar, kalau butuh sesuatu, minta kepada Tuhan. Dia Bapamu yang baik, Dia akan tolong. Dia Bapamu yang baik, Dia akan cukupkan. Dia tahu apa yang kau perlukan, maka Dia pasti sediakan. Masalahnya kita minta atau tidak. Kalau kita minta, Alkitab menulis, ketika kita meminta, kita akan diberi, kita mencari, kita mendapat, kita ketok pintu surga akan dibukakan bagi kita. Hal yang pertama, miliki keyakinan ketika kita berdoa, Tuhan pasti menjawab doa kita. Yang kedua, saya bisa belajar dari ini bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Ingat, orang ini tengah malam, dia mengetuk pintu rumah daripada sahabatnya, karena dia minta roti bukan untuk dirinya, tapi dia minta roti kepada sahabatnya yang sedang perjalanan dan hendak singgah ke rumahnya di tengah malam itu. Jadi ini bicara soal ketika kita berdoa, jangan sampai doa kita hanya untuk diri kita terus. Jangan sampai doa kita itu doa yang egois. Kita berdoa untuk diri kita berdoa untuk anak kita berdoa untuk pekerjaan kita berdoa untuk kita, dan kita. Tapi berdoalah juga untuk orang lain. Berdoa syafaat. Doakan bangsa negara kita. Doakan pemimpin bangsa kita. Dan kalau Anda ingat nama orang-orang yang Anda kenal yang sedang dalam pergumulan, doakan mereka. Sebut nama mereka.
Ini artinya kita berdoa, tapi doa yang tidak egois. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mendukung doa buat orang-orang yang butuh dukungan kita. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari sini adalah kita bisa memiliki hubungan yang dekat. Saya yakin kalau orang ini mengetuk pintu yang bukan sahabatnya, dia tidak akan lakukan itu. Kenapa orang ini sedemikian percaya diri? Dia ketuk pintu, bahkan dia tidak malu. Kenapa? Karena dia sahabatnya, karena dia kenal dekat. Semakin kita kenal dekat, semakin kita tidak malu, semakin rasa sungkan kita akan berkurang. Kalau kenal belum dekat, semuanya hanya permukaan, rasa sungkan lebih mendominasi. Tetapi kalau hubungan sudah sangat dekat, sudah sahabat, bahkan seperti keluarga sendiri, mungkin lebih tidak sungkanan. Kalau butuh sesuatu memang mendesak, tidak malu untuk mengutarakan. Kedekatan kita dengan Tuhan juga sama. Sehingga kita tidak malu minta kepada Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang salah, kita tidak malu untuk kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita dekat dengan Tuhan, hal-hal yang sepele kita bisa minta kepada Tuhan tanpa kita merasa malu. Karena dia Bapa kita, dia Bapa kita sendiri. Masakan minta sesuatu kepada Bapa sendiri, malu-malu. Kalau minta kepada tetangga, sungkan, harus itu. Tapi kalau minta kepada Bapa sendiri, kita tidak akan malu. Karena hubungan yang dekat itu. Jadi ini adalah tentang doa. Bukan tentang etika, dan justru mengajarkan poin-poin yang penting bagaimana harusnya kita berdoa. Tuhan berkati.